waktunya untuk kita bisa berkumpul hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Nia telah berkenan meminjamkan tempatnya untuk kita bisa berkumpul di hari ini ya. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat, insya Allah ya ibu-ibu semua. Ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ibu-ibu, saya mau nanya dulu nih sebelumnya. Mohon, kumaha Bu? Ibu-ibu di sini siapa yang dirasa kayaknya saya punya masalah keuangan deh? Mohon Abi Bu. Oh, hampir semuanya ya punya. Ya, sepertinya saya juga punya, tapi kita akan belajar bersama-sama nih. Pada hari ini dan 2 bulan ke depan kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan dan juga pengembangan usaha. Dan di pertemuan ini kita akan menambah skill dan pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, 3 pertemuan ke depan kita masing-masing akan membahas mengenai yang pertama pengelolaan keuangan, yang kedua itu adalah cara cermat dalam menabung dan juga meminjam, kemudian juga yang terakhir ada pengembangan usaha. Tapi insya Allah materi ini akan sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Maka saya harap ibu-ibu semua bisa hadir pada pertemuan 2 bulan ke depan ya. Nah, ibu-ibu, tapi hari ini kita insya Allah akan fokus membahas mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Nah, agar apa? Agar pengeluaran kita bisa seimbang dengan pemasukan kita. Seperti itu ibu-ibu. Tapi sebelum kita mulai materinya, saya pengen senam dulu nih sama ibu-ibu semua. Peregangan lah gitu biar nggak pegel ya. Oke, siap ya? Kita coba. Kalau misal peraturannya gini, kalau misalnya saya bilang pendek, kita semua gini. Kalau saya bilang panjang, kita semua begini. Kalau saya bilang kecil, begini. Kalau saya bilang besar, begini. Kita coba ya. Oke. Pendek. Panjang. Panjang. Oke. Kecil. Besar. Kecil. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Besar. Besar. Kecil. Kecil. Oke, ibu ayo kita fokus. Mohon Bu. Kecil. Mohon. Besar. Pendek. Panjang. Sepertinya udah bisa mengikuti ibu-ibu. Kita coba rubah peraturannya. Oke, kalau misalnya ini kebalikannya. Kalau misalnya saya bilang pendek, kita semua gini. Kalau saya bilang panjang, begini. Kalau saya bilang besar, begini. Dan kalau saya bilang kecil, begini. Kita coba ya. Oke, kecil. Pendek. Pendek. Kecil. Pendek. Besar. Panjang. Panjang. Besar. Pendek. Besar. Kecil. Besar. Pendek. Panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, ibu-ibu udah pada fokus ya. Kita udah peregangan juga. Nah, ibu-ibu, saya juga ada yel-yel nih. Kalau misalnya saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu jawab, ya diatur dong. Oke, bisa ya, kita coba. Mohon Bu. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. oke, Masya Allah, udah pada bisa fokus. Nah, ibu-ibu, Bu. saya pengen bagi sama ibu-ibu semua ke dalam masing-masing ada 4 orang ya dalam satu kelompok. Silahkan melingkar. Oke,
Masing-masing kelompok saya beri tugas. Mohon. Silahkan tulis apa saja yang termasuk keinginan dan apa saja yang termasuk kebutuhan. Mohon. Oke, bisa ya? Ya Bu, Ya. tiasa Bu, mohon. Oke, silahkan saya beri waktu 5 menit. Mohon Bu. Oke, ada yang bisa perwakilan ke depan untuk menyampaikan, nggak usah ke depan sih, di tempatnya aja. Apa perbedaan dari kebutuhan dan juga keinginan? Silahkan. Mohon, Ada yang Bu. bisa? Abi, Oh, Bu. ini kelompok yang sebelah kanan. Mohon. Siapa namanya, Bu? Abi, Ibu Gia. Oh, mohon Bu Gia, mangga silahkan. Mohon. Perkawis naon Bu tadi teh kebutuhan sareng keinginan Bu. Mohon perbedaannya. Perbedaannya pami kebutuhan mah Bu sifatnya kedah dicumponan kedah dipenuhinya punya. Mohon. Pami keinginan mah tiasa ditunda atau napi di abaikan terlebih dahulu panginten. Mohon leres pisan. Mohon panginten Bu mau sakitunya Oh, siap, tesawios. Tapi kira-kira Bu, apa aja nih hal yang termasuk keinginan sama kebutuhannya? Oh, di antawisnanya punya kami kebutuhan mah bayar listrik, panginten Bu, meser bumbu dapur, ada kebutuhan, terus bayar airnya punya, bayar gitu, PDAM, siap. kami misalnya nu nganggo PDAM-nya punya ada abi mah sumur. Mohon. Terus meser beas Bu, Betul. kebutuhan punya. Terus kami ieu mah atuh meser minyak oge nu sanesanya ibu-ibu mah kami anu keinginan mah Bu misalnya hoyong meser motor, hoyong meser sepeda, hoyong meser HP, hoyong meser TV, pan utamanya punya keinginan mah seolah-olah kita teh ingin selalu dipaksakan ya keinginan menyebutnya. Mohon gitu anu ti abi mah Bu di antawisna. Betul sekali, hatur nuhun Bu Gia. Tepuk tangan untuk Bu Gia. Oke, betul sekali. Nah, salah satu tips untuk mengatur keuangan adalah kita harus tahu dulu skala prioritas. Skala prioritas ini dibagi ke dalam keinginan dan kebutuhan. Betul sekali tadi seperti yang Bu Gia sampaikan. Kebutuhan itu adalah hal yang harus dipenuhi saat itu, dan jika tidak itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Dan keinginan itu adalah suatu hal yang bisa ditunda, dan jika tidak dilakukan saat itu maka akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tadi betul juga contoh dari Bu Gia, dan saya juga pengen nambahin nih apa aja yang termasuk contoh dari perbedaan kebutuhan dan keinginan ini. Seperti contohnya, kalau misalnya beli beli sepatu ya untuk anak, itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan bukan sekolah gitu. Ya, betul sekali. Kebutuhan untuk sekolah, karena jika tidak dibeli itu kebutuhan sepatu, maka anak kita akan dihukum di sekolah karena tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Tapi kalau misalnya sepatu buat ibunya, itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan Bu pangintennya ada etama atau kan kahoyong ibu nanya punya. Mohon komo ari, apalagi kalau di rumahnya masih ada alas kaki yang masih bisa digunakan dan baik gitu, dan masih layak. Itu termasuknya keinginan karena masih ada barang lain yang bisa digunakan. Terus kalau misalnya nih kulkas, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan kanggo anu icalan mah ibunya. Ya, betul. Kami ieu mah tiasa kanggo icalan es batu atau tapi nu sanesna gitu punya. Ya, betul sekali. Nah, setiap keluarga juga kebutuhan dan keinginannya bisa berbeda, tergantung skala prioritasnya. Kalau misalnya beli kulkas untuk gengsi, lihat tetangga sebelah udah punya kulkas, tapi saya belum punya kulkas, saya harus beli kulkas. Itu namanya keinginan, karena tidak begitu membutuhkan dan tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Tapi kalau misalnya tadi betul kata Bu Gia, kalau misalnya si ibu
memang punya usaha untuk jualan es krim atau jualan es batu, maka kulkas itu menjadi kebutuhan karena akan menunjang kelangsungan hidup kita sehari-hari. Seperti itu ya ibu-ibu. Bu. Nah, seperti tadi sudah dibahas. Nah, apa aja nih yang ibu-ibu dapatkan hari ini? Materi apa aja yang wah saya baru tahu nih Bu gitu. Mangga boleh angkat tangannya. Bu panginten. Oh ya mangga Bu Nita. Mohon panginten Bu seueur nya Bu nya. Mohon. Tiasa terang naon wae anu janten skala prioritasnya Bu kan Laras, Ibu. laras. Mana kebutuhan, mana keinginan, terus tiasa pokoknya mah manage artos teh mana anu kanggo kebutuhanana, mana kanggo keinginan papami keinginan mah tiasa masih tiasa kene ditunda nya punya diengkekeun deui gitu pami kebutuhan makan kada harus we dicumponan dipenuhi teh panten eta Bu tiap leres pisan. Nah, tadi kita udah bahas seperti yang dibahas yang diulas sama Bu Nia bahwa apa aja tuh tadi materinya. Tapi apa yang kita pahami hari ini jangan hanya selesai pada ruangan ini, selesai pada pertemuan ini, pas bubar jadi lupa. Jangan sampai ya Ibu. Mari kita coba latih di rumah bagaimana cara mengatur keuangan, menyusun pengeluaran agar tidak membengkak melebihi pemasukan kita, dan juga mengatur skala prioritas. Jangan sampai ibu-ibu niatnya ke pasar beli apa malah jadi beli yang lain karena tidak tahu skala prioritas. Makanya harus terus dilatih setiap harinya. Dan di sini apa ada ibu-ibu yang masih bermasalah dengan tentang utang? Boleh angkat tangannya? Mohon Bu, abi teh gaduh sametan Bu, kalai gitu. Oh mohon. Nah, sekolah. Insya Allah bulan depan kita akan membahas mengenai cara cermat untuk berhutang dan juga menabung. Maka dari itu saya harapkan sekali ibu-ibu semua pada pertemuan berikutnya bisa hadir agar kita bisa belajar bersama lagi ya. Oke ibu-ibu? Oke Bu. Oke, terima kasih. Jika uang kurang ya ditabung dong. Ya, belum fokus. Kalau uang kurang, ya diatur dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.